I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Yesus meramalkan kematiannya di Yerusalem. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 20 ayat 18. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Anak-anak, dalam perjalanan bersama murid-muridnya menuju Yerusalem, diperkirakan sebelum tiba di Yeriko, ketika Yesus berjalan sendirian di depan, Dia mengetahui kecemasan hati para murid, oleh karena Dia tidak seperti biasanya berjalan sendirian di depan. Sekali lagi, Yesus memanggil murid-muridnya dan Ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Markus 10 ayat 32. Dia sedang menyadarkan para murid akan misi Yesus sebagai Mesias. Mereka harus tahu dan menerima bahwa Yesus sebagai Mesias harus mati untuk dosa-dosa dunia. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan kamu jangan kaget dan kecewa ketika kamu akan melihat bahwa Anak Manusia yang adalah Mesias akan menghadapi pengadilan, dan pengadilan itu akan menjatuhkan hukuman mati bagi Yesus." Kemudian Yesus menjelaskan bahwa yang akan menghakimi Dia adalah imam-imam kepala dan ahli-ahli hukum Taurat yang selama ini sangat dihormati sebagai pemimpin rohani, yang seharusnya sebagai pemimpin rohani harus menuntun dan mengajari umat untuk memahami isi kitab suci dan untuk mengenal Allah. Tetapi ternyata merekalah bersama-sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah,
yang akan memperlakukan Yesus dengan cara yang hina. Ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Markus 10 ayat 34. Niat jahat para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu sudah direncanakan jauh sebelumnya. Orang-orang Yahudi telah menetapkan untuk membunuh Yesus sejak penyembuhan orang yang lumpuh di kolam Bethesda. Yohanes 5 ayat 18. Niat jahat ini akan mereka lakukan segera ketika nanti Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Hal inilah yang diberitahukan Yesus kepada murid-murid supaya mereka memahami misi Yesus sebagai Mesias, supaya mereka jangan kecewa untuk menjadi murid-murid Yesus. Karena setelah Yesus memberitahukan penderitaan dan bahkan penyaliban yang Dia akan alami, Yesus juga memberitahukan jaminan pengharapan. Dia berkata, "Dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Matius 20 ayat 19. Anak-anak, ini juga menjadi penjelasan penting bagi kita bahwa Yesus dihakimi, dihina, dan disalibkan adalah menggenapi misinya sebagai Mesias. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Dia mati untuk dosa-dosa kita, tetapi Dia bangkit sebagai jaminan keselamatan bagi kita. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia telah mati untuk dosa-dosa kita dan kemudian bangkit sebagai jaminan keselamatan bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.